Halo semua, perkenalkan nama saya Arnold. Hari ini saya akan sharing ke kalian mengenai vape atau vapor. Vape masuk ke Indonesia sejak tahun 2012 dan jumlah penggunanya semakin meningkat karena banyaknya masyarakat Indonesia yang keluar negeri dan membawanya kembali untuk diperkenalkan ke daerahnya masing-masing. Lalu pada tahun 2015, vape mengalami masa-masa sulit di mana munculnya isu negatif seperti isu vape lebih bahaya pada rokok dan isu membuat petani tembakau semakin sengsara. Lalu setahun kemudian vape pun kembali dengan sistem regulasinya. Mungkin kalian pernah mendengar sejarah vape di Indonesia. Tapi tahukah kalian perbedaan antara rokok dengan vape? Rokok melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan suatu asap. Sedangkan vape melakukan proses pemanasan untuk menghasilkan suatu uap. Proses pembakaran dari rokok inilah yang menghasilkan banyak zat-zat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya adalah tar, yaitu zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Berbeda dengan rokok, vape melakukan pemanasan, bukan pembakaran, sehingga zat-zat berbahaya yang dihasilkan pun jauh lebih sedikit. Hal inilah yang membuat beberapa sumber mengatakan vape 95% lebih tidak berbahaya dibanding rokok. Selain itu, saya juga mendapati banyak juga yang berhasil berhenti dari rokok konvensional melalui cara ini. Tapi, apakah benar vape 95% lebih tidak berbahaya dibanding rokok? Penelitian mengenai vape pun semakin meningkat, hingga ditemukannya bahaya dari propylen glikol. Lah kak, propylen glikol bukannya senyawa organik yang aman dikonsumsi ya? Iya, memang benar. Berdasarkan penelitian, propylen glikol adalah zat organik yang aman dikonsumsi. Tapi jika dipanaskan, ia akan menghasilkan zat yang bersifat karsinogenik seperti formaldehid dan asetaldehid. Kedua zat ini dapat menimbulkan kanker. Tapi setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata kedua zat ini kandungannya rendah. Yang jadi masalah adalah sempat ditemukannya di etilen glikol sebagai pengganti propylen glikol pada salah satu brand. Seperti yang kalian ketahui sendiri, di etilen glikol jauh lebih berbahaya dibanding propylen glikol. Jadi jika kalian menemukan komposisi ini, maka jangan pernah kalian gunakan. Selain masalah zat berbahayanya, misinformasi mengenai vape juga banyak terjadi. Di mana vape dikatakan aman. Dan dari kata tersebut, banyak anak muda yang mulai mencobanya. Dan tidak sedikit anak muda yang mencoba vape menjadi pengguna rokok konvensional setelahnya. Tapi bagaimana respon dari lembaga kesehatan? IDI atau Ikatan Dokter Indonesia dengan tegas melarang produksi dan konsumsi vape. Lah, kenapa kak? Alasannya adalah karena penelitian jangka panjangnya itu belum jelas. Jadi dampak jangka panjangnya itu belum diketahui. Ditambah lagi, meskipun vape diketahui lebih tidak berbahaya dibandingkan rokok, resiko terkena asma atau penyakit paru-paru lainnya juga tetap ada. Belum lagi ditemukan penyakit paru-paru misterius di Amerika Serikat karena vape. Jadi wajar dong jika tenaga kesehatan merespon demikian. Lalu selain dikeluhkan oleh lembaga kesehatan, vape juga dikeluhkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, di mana berdasarkan statement Ketua LPAI disebutkan bahwa vape sangat digemari oleh kalangan anak muda, terutama anak-anak dan remaja. Jadi kesimpulan yang bisa saya katakan adalah saya tidak bisa melarang kalian menggunakan vape jika tujuan kalian adalah untuk lepas dari rokok konvensional. Tapi tolong ketika menggunakannya jangan dipamerkan kepada orang yang bukan perokok, apalagi anak di bawah umur. Dan bagi yang bukan perokok, please jangan pernah coba. Karena meskipun ini lebih tidak berbahaya, bukan berarti ini aman dan tidak punya resiko untuk penyakit serius. Sekian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat.